Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel saya teman-teman. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik tentang update riwayat pegawai, SKKPT dan nominal TPG di Simpatika. Teman-teman yang saya hormati, video kali ini dilatar belakangi atas beberapa pertanyaan yang sering muncul dan ditanyakan, antara lain pertama, riwayat pegawai sudah diupdate melalui S12A ya. Tapi kenapa nominal TPG di S36 kok tidak langsung mengikuti update, langsung terupdate? Itu pertanyaan pertama. Nomor dua, riwayat pegawai sudah diupdate, tetapi kenapa SKKPT masih merah? Ya, misalkan asalnya salah di S12A dan sudah dibetulkan, begitu langsung dicek di S36A, di S36C, kenapa tidak terbit SKKPT-nya? Nomor 3, ketika menerima SK kenaikan pangkat seorang PNS ya, terus diupdate di Simpatika dengan S12A, di mana update-nya itu agak terlambat, misalnya karena SK itu diberikan kepada guru yang naik pangkat itu ya telat sebulan dari TMT ya, misalkan taruh TMT per 1 Maret tetapi diterimakan SK per 1 April misalkan, berarti data di input tidak 1 Maret tapi per setelah di bulan April. Nah, ketika dilihat di SKTPG, kok ini ada lonjakan yang tinggi atas nominal TPG-nya. Apakah itu salah? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut coba mari kita jawab dengan mengetahui konsep-konsep berikut ini. Pertama, tentang data riwayat pegawai, utamanya PNS. Nomor 2, tentang SKKPT, dan nomor 3 nanti kita akan bahas tentang nominal TPG. Oke teman-teman, pada pembahasan pertama yaitu riwayat data pegawai, ini yang krusial adalah data pegawai PNS. Kalau non PNS tidak begitu ngefek karena non PNS itu nominal TPG-nya flat untuk yang belum impassing, yaitu 1.500.000. Kalau yang sudah impassing itu sesuai pangkat dan golongannya hasil dari verbal impassing, maka tidak ngefek dari riwayat data pegawai di S12A. Oke teman-teman, riwayat data pegawai ya, ini dibahas di sini. Karena apa ya? Karena TPG PNS itu haknya adalah 1 kali gaji pokok sesuai pangkat, golongan, dan masa kerja seorang PNS. Pangkat dan golongan seorang PNS itu dihitung berdasarkan data yang diinput di sistem, di portofolio, di riwayat data pegawai. Ya, jika riwayat data pegawai seperti status pegawai, pangkat, golongan, masa kerja diisi di Simpatika dengan benar ya, maka nominal TPG yang akan tertera di Simpatika baik di SKKPT maupun di SKTPG itu akan benar. Sebaliknya, jika data-data itu di input dengan salah, baik salah cara inputnya ataupun salah
isiannya, ya, isian datanya, maka nominal TPG-nya juga nanti akan salah. Itu yang mendasari kenapa riwayat data pegawai penting, ya. Kalau sebelumnya sudah dibahas kesalahan-kesalahan input data pegawai yang biasanya terjadi dan bagaimana cara menginput data secara benar. Oke teman-teman, riwayat data pegawai tadi itu erat kaitannya dengan SKAKPT. SKAKPT adalah surat keputusan analisa kelayakan penerima tunjangan. Yang perlu teman-teman ketahui adalah SKAKPT ini tidak otomatis berubah ketika ada perubahan data. Jadi ini menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua. Jadi ketika ada perubahan S12A, maka tidak serta-merta SKAKPT isiannya akan berubah sesuai dengan data S12A, data individu seorang guru. Melainkan ya, SKAKPT ini akan terbit dan terupdate melalui proses generate. Yang perlu teman-teman ketahui adalah SKAKPT ini dijerit otomatis oleh sistem di tiap tanggal 7 untuk generate bulan sebelumnya. Contoh, generate SKAKPT bulan Maret akan dilaksanakan pada tanggal 7 April. Begitu seterusnya, kecuali di semester awal semester. Untuk bulan Januari dan Februari, SKAKPT-nya baru di-generate di tanggal 7 Maret. Dan untuk bulan Juli dan Agustus baru di-generate di tanggal 7 September. Apakah ada generate pasca tanggal itu? Ya, jawabannya adalah by system ada hanya untuk tujuan tertentu. Biasanya dilakukan hanya di bulan Maret dan September, biasanya di hari Senin dan Kamis. Nah, ini hanya untuk Maret dan September. Kenapa dan Maret dan September itu biasanya generate itu tidak hanya tanggal 7, karena biasanya pada bulan Maret dan September ini awal-awal semester di mana banyak terjadi jadwal yang ternyata belum benar dan akhirnya minta generate ulang, dan itu karena biasanya seperti itu kolektif banyak, ataupun karena tanggal 7 yang harusnya semua sudah selesai S25 dan SKBK-nya, tapi ternyata belum selesai, maka kebijakannya biasanya pada bulan Maret dan September itu dilakukan generate secara otomatis by system, biasanya 2 kali seminggu. Dan ini sifatnya kebijakan. Dalam arti bolehlah kita telat dalam arti pada tanggal 7 belum siap untuk di-generate, baik karena inputnya telat ataupun ada kesalahan. Tapi tolong teman-teman yang megang akun kepala dan admin madrasah dipastikan bahwa apapun itu, setiap
tanggal 7 ketika akan generate semua sudah siap. Baik di bulan Maret, September maupun bulan-bulan berikutnya. Sehingga tidak merepotkan ya. Hingga tidak merepotkan. Ini merepotkan tanda kutip ya teman-teman. Oke, jika ada perubahan data pra SKAKPT yaitu S12A, perubahan NPWP, rekening dan lain-lain ya, itu terjadi setelah tanggal 7 ya, di mana perubahan tersebut mempengaruhi perubahan SKAKPT, maka juga perlu ada generate, tapi generate ini tidak by system, tapi di generate manual. Yang mengenerate siapa? Admin Kanwil. Di sini yang generate adalah admin Kanwil. Admin Kanwil. Nah, mohon kesadaran teman-teman agar tidak meminta generate manual, pastikan sebelum tanggal 7 semua sudah beres. Apa saja itu? Ya, yang beres 1 ya, SKBK sudah selesai. Ini syarat terbit SKAKPT ya teman-teman. Ini syarat terbit SKAKPT. Apa itu? SKBK sudah selesai. SKBK sudah selesai itu berarti ajuan S25, jadwal, ya, ajuan kolektif madrasah, SKMT, SKBK sudah selesai. Ini sudah selesai. Yang nomor 2, ajuan SKAKPT sudah benar dan sudah selesai. Ajuan SKAKPT itu S36A atau B yang berisi tentang data rekening, data NPWP, ya, SK pangkat terakhir yang diupload ya. Ini sudah benar dan sudah selesai. Selesai dalam arti sudah disetujui oleh kabupaten. Bukan hanya diselesaikan di tingkat madrasah, tapi sudah diselesaikan dan diverval oleh kabupaten. Nomor 3, syarat SKAKPT terbit adalah kehadiran memenuhi ketentuan. Ini yang kadang sering terjadi di mana banyak kepala madrasah ataupun wakilnya yaitu admin madrasah yang lupa absen. Sehingga ketika tanggal 7 generate SKAKPT yang oleh sistem SKAKPT-nya tetap merah, tidak muncul SKAKPT-nya. Nah, jadi pastikan kehadiran itu sudah diinput dan memenuhi ketentuan jika memang itu hadir, ya, jika memang itu hadir. Syarat yang selanjutnya adalah data riwayat pegawai diisi dengan valid dan benar, sebagaimana pada video yang sebelumnya. Karena ketika data riwayat pegawai itu tidak diisi dengan benar dan valid, maka nanti implikasinya bisa SKKP-nya tidak terbit atau masih merah, ataupun SKKP-nya terbit tapi nominal TPG-nya salah. Oke, begitu teman-teman. Selanjutnya nominal TPG yang merupakan isi dari SKKPT. SKKPT itu merupakan surat kelayakan. Di samping surat kelayakan juga memuat data-data tentang implikasi dari layaknya TPG, yaitu nomor rekening, dan yang terpenting adalah jumlah nominal TPG yang tertuang. Nah, nominal TPG ini tertuang dalam SKKPT yang saya sebutkan tadi. Jika nominal TPG di SKKPT salah, berarti ada yang salah di data riwayat pegawai. Ya, jika ya di SKKPT ini nominalnya sudah, kesalahan yang pra SKKPT ini sudah dibetulkan, misalkan
ada kesalahan di masa kerja yang sebetulnya harus diisi dengan masa kerja sesuai yang tertera di SK, tapi diisi dengan masa kerja KGB ya, itu asalnya begitu, terus sudah dibetulkan sesuai SK dengan mengajukan S12A ya, agar kesalahan tersebut terupdate setelah diperbaiki ya, setelah kesalahan terupdate, maka perlu generate ya, maka perlu generate agar nominalnya menjadi benar. Jika perubahan pembenaran itu sebelum tanggal 7, maka akan tergenerate tanggal 7. Tapi jika melewati tanggal 7, maka harus ada generate oleh Kanwil, admin Kanwil secara manual, tidak otomatis. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa generate itu hanya untuk 1 bulan sebelumnya. Misalkan tanggal 7 April itu hanya untuk generate bulan Maret, tidak Januari, Februari. Maka ketika ada masalah dengan data yang menjadi syarat terbit SK KPT yang di slide sebelumnya tadi, ya harus minta generate ke admin Kanwil. Nah, mohon teman-teman kesadarannya bahwa untuk generate ini harus satu persatu, sehingga sangat dimohon sekali setiap tanggal 7 itu semuanya sudah beres, baik SKBK-nya, baik ajuan untuk terbit SK AKPT S36A atau S36B, baik pengisian absensinya ataupun pengisian data riwayat pegawai. Pastikan itu sudah benar. Jenengan kalau sebagai kepala madrasah atau admin madrasah untuk simpatika, pastikan jenengan menjalankan SOP untuk ngecek ini ya teman-teman, untuk ngecek syarat SK KPT ini. Pastikan ini tercek. Pastikan ini tercek tiap akhir bulan. Dan jenengan jika itu ada kesalahan di antara 1, 2, 3, 4 ini masih punya tenggang waktu 6 hari untuk memperbaiki, tanggal 1 sampai 6 bulan berikutnya, sehingga ketika nanti tanggal 7 ada generate by system, itu semuanya sudah beres. Oke, selanjutnya ya teman-teman, jika nominal TPG di SK-KPT sudah benar ya, di SK-KPT sudah benar, tapi di SK-TPG itu kok menjadi lebih tinggi, melonjak ya, ini nanti di bawahnya akan saya kasihkan contoh, berarti ada rapelan atas selisih TPG yang sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ini saya potong gambar dari salah satu, ini SK, ini potongan SK atas seseorang ya. Ini namanya titik-titik siapa gitu ya. Ini dari guru MI. Nah, nomor rekening sekian, masa kerja sekian. Nah, nominal TPG dia di bulan Januari adalah 3.861.000. Februari juga sama. Nah, ketika di bulan Maret, itu nominalnya menjadi tinggi sekali, jadi 5.601.600. Dan ketika April turun lagi. Apakah ini salah? Coba kita teliti. Ini SK AKPT ya, yang saya kotak ini adalah SK AKPT bulan Februari. Dan di bawahnya adalah SK AKPT bulan Maret. Coba diperhatikan. SK AKPT bulan Februari itu nominalnya ini, 3.861. Ya, ini perhitungannya berdasarkan SK kenaikan pangkat terakhir pada TMT-nya 1 April 2016.
14. Nah, ketika 1 Oktober 2019 guru ini mendapatkan SK kenaikan pangkat yang asalnya 3D sekarang menjadi 4A. Nah, kalau dilihat di tabel ya, ketika ini di SK ya, ketika di SK dulu kita lihat ini, ketika di SK itu tercantum di SK kenaikan pangkat itu 19 tahun 7 bulan. Ini pada tanggal 1 Oktober 2019. Nah, ketika di bulan ini, di bulan Maret itu baru diupdate ya, maka MKG-nya sekarang adalah 20 tahun 0 bulan. Ini gajinya adalah 4.151. Nah, karena TMTSK itu tanggal 1 Oktober, sementara data riwayat pegawai ini diinput di bulan Maret, ya, maka akan ada rapel ya dari bulan Oktober sampai Februari, yaitu sebanyak 5 bulan. Nah, 5 bulan itu selisihnya berarti ya 4 juta ini ya dikurangi 3 juta ini, ketemu per bulan itu ada selisih 290.000. Itu selama 5 bulan dari Oktober sampai Februari. Maka ya selisih 5 bulan itu dijumlahkan 290 kali 5 bulan sebenarnya 1.450.000. Nah, selisihnya ini ditaruh di bulan Maret. Ya, 4 juta ini sesuai pangkat golongannya ini ya, ditambah rapelan 1.450.500 sehingga nominalnya menjadi 5.601.600 hanya di bulan Maret, karena kemarin Februari, Januari ya, ini dia dibayar sesuai golongan 3D ini hanya 3.861. Ini pun sebetulnya dia sudah berhak sejak tanggal 1 Oktober, makanya dirapel di bulan Maret. Oke, begitu teman-teman ya. Ini menjawab pertanyaan yang nomor 3 dari pertanyaan permasalahan yang tadi di awal. Oke, begitu teman-teman. Kesimpulannya, kelayakan TPG terbit melalui generate, baik sistem tiap tanggal 7 atau manual oleh admin Kanwil. Ya. SKKPT tidak otomatis berubah ketika data sebelumnya berubah, tapi harus melalui generate. Ini yang perlu dipahami. Nomor 2, perubahan data dari persyaratan terbit SKKPT ya akan terjadi setelah ada generate. Oke, sama ya. Nomor 3, telatnya update seperti tadi. TMT 1 Oktober 2019 baru diupdate di bulan Maret 2020 ya. Telatnya update data kenaikan pangkat PNS yang berimplikasi pada nominal TPG akan dihitung kekurangannya by system, akan dirapel di bulan di mana saat terakhir diupdate. Oke, begitu teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel saya dan bunyikan notifikasi loncengnya agar panjenengan bisa menerima notifikasi ketika ada update video-video dari saya yang mungkin bermanfaat untuk panjenengan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.